Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yuhibbul qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul eling-eling rasul balik nyampekno sira menyampaikan sira jami amal sakjane perkara unzilatan den turono apa ma ilaika maring sira mirab jika saking pangeran sira. Semua yang diturunkan itu harus disampaikan. Wala takum syai'an wala takum lan ojo nyimpen sira. Wala takum lan ojo nyimpen sira. Syai'an ing perkara. Minhu sangking ma'un tidak ilaika. Khaufan krono kuatir antana layan kau merkole siro mendapat atau merkole siro terus tuh merkole siro pembakurin kelan barang sing ora seneng. Wa ilam taf'al lamun ora agawe siro. Maksudnya ora agawe di elam tibalik tegese ora nyampekno siro. Kowe ora nyampekno jami ama ing sekabiane perkara. Unzila kang den turono apa ma ile kamaring sira. Pama balas dari salata. Pama balas kamangka berarti ora nyampekno sira. Pama balas kamangka berarti ora nyampekno sira salata ing risalae robbika. Risalata ing risalae robbika. Dawa risalata bil ifrad kelawan ifrad. Dawa risalah tawubil ifrad lan mufrad wal jam'i lan jam'. Li'an nakit mana ba'dina. Krana sak temene nyimpen sebagian risalah. Iku katib manitu liha. Iku padha karo nyimpen sebagian risalah. Kalau ini. Ya agar rasul balik nyampe ana sira ma unzila ilaika min rabbik. Enopo wae kang den turono maring sira mirobika sanging pangeran ira. Wala takum lan aja nyimpen sira sean ing perkara. Minhu sangking ma unzila ilaika. Khaufan krana wedi antara la yen to merkole sira bimakruhin lan barang sing ora bener. Ini disebut napa tablet itu sifat amanat napa tablet. Jadi semua risalah sang Allah sudah disampaikan kepada umat meskipun sakit. Meskipun rawan dibenci, ini jenis sopan antara lain sebab jangan sampai tidak disampaikan karena takut dibenci masyarakat. Wa illam taf'al, lamun orang nyampe no siro, lam tubalik, ketika orang nyampe no siro jami'an, sekabiane perkara. Unzila kang senturono koma ila kamaring siro, sama balas dari salah. Mongko berarti orang nyampe no siro risalah tadi, risalah Allah, risalah roh juga. Dawur syarat au bil ifrad lan ifrad dan bilang jamak. Li anna kitmana tadiya krana sak temen nyimpen sebagiane risalah kitman kuliah. Iku kaya dene nyimpen sekabiane risalah. Kalau terangkan, itu termasuk sifatnya Rasul ini 11 bibit amanat terus nomor 3 nomor 1. Tabligh itu seorang Rasul harus menyampaikan amanah dari Allah apa saja. Meskipun dengan menyampaikan itu riskan dibenci, riskan dilawan. Di dulu ketika Nabi umur 35 itu dipuji-puji. Mulai umur selawe sampai puncaknya 36. Itu dipuji-puji sampai dilakopi al-amin. Karena beliau itu tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, tidak pernah melakukan tindak kriminal. Walhasil Muhammad itu secara meluas diterima oleh penduduk Mekah, sangat diterima. Tapi ketika beliau umur 40 dan mendapat risalah, di mana di antara risalah itu adalah menghujat berhala-berhala, menghujat penyembah berhala, itu Nabi langsung inqala hubbuhum juga. Yang dulu senang otomatis jadi gede. Jadi senang. Itu risiko tabligh. Tapi waktu semanten Nabi itu tidak diberi hak Allah untuk mudahan. Artinya untuk bahasa basi
Cara saniki nganggo gradualisme atau proses macam-macam enggak. Sekali risalah yang menyangkut akidah, apapun resikonya harus apa? Disampaikan. Ya. Sebab itu Nabi pertama kali dakwah, anyaran nyai, anyaran dakwah, dia langsung dapat perlawanan karena pertama yang diangkat Nabi adalah tema betapa bejatnya mental atau betapa salahnya akidah nyembah Allah. Dia langsung perlawanan. Kemudian Allah, wa ilam kafal sama balah dari salah. Sekali kamu tidak menyampaikan kode karo ada di rasul. Sitok yang tidak disampaikan itu sama dengan tidak menyampaikan semua. Sebab itu ketika Nabi mulai menyampaikan risalah, sorokuk dihim budon yang dulu senang jadi nopo ketik. Dan itu semua sunnah Nabi. Jadi Nabi itu rata-rata nggak pernah melakukan tindak kriminal. Jadi rata-rata Nabi itu simpatik, punya perilaku simpatik. Tapi kemudian Nabi ketika melakukan perbaikan yang konsekuensinya biasanya menabrak tatanan jamaatan itu mesti terdapat perlawanan. Kasus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kasus Nabi Muhammad ketika beliau mulai ada ilah tauhid dari kaumnya kan kalau ya kalau kot kun kabina marjuan kobdan apa? Soleh dulu kamu itu tokoh harapan. Kot kun kabina apa marjuan. Dulu kamu ini tokoh harapan. Tapi saat ini udah taruh-taruh. Itu terus kemudian mazhab atau perilaku yang dilakoni Nabi, yang dialami Nabi ini terus jadi ijtihad. Sebab itu orang-orang Wahabi semua bentuk kemusyrikan meskipun itu atas nama budaya atau atas nama apa itu langsung dilawan. Terus ini ada parak gede, ngambil sesaji, nopo sedekah bumi, sedekah Allah itu dilawan tapi ketika langsung sifat wali sirik. Nah, di Jawa semenjak sejarah wali teman enggak? Kalau disiasati, ya tetap ono sedekah bumi dari sama nanggap ketoprak, untuk jadilan, berubah sedikit setengah tahlil. Tapi tetap aja jiwa-jiwa laut apa juga itu tak. Itu kan terus sampai kita kok itu nak jadilan jadi tahlil ya, tapi tetap menjadi kebun di teron laut itu hukum ini. Gue terus nawa kesaki. Itu 7 kilo saking desa pulau ini kan laut. Ini tuh biasanya kan ada kesaki. Caranya ya sudah tahlilan tapi tetap ngirim berarti no kebu tengah no. Nah, ya kan itu tadi semua resiko tablet itu mesti diantaranya berlawanan kalian no mental umat. Ewa semantan Nabi tidak diberi hak untuk ini masa-masa mudaran itu diberi hak. Kalau yang menyangkut akidah itu dipecat. Bahkan ketika tokoh-tokoh Quraisy minta Abu Thalib, ya Abu Thalib, kamu ini sangat saya hormati, tapi kita ini tetap perilaku keponakan kamu, yaitu Muhammad sudah menjadi mati, nopo bro. Abu Thalib sebagai tokoh masyarakat, Muhammad dipanggil mat. Buku yang berjadi tokoh-tokoh Quraisy, wong sepuh-sepuh. Jadi Nabi, antikan matahari di kanan, rembulan di kiri, saya akan tetap dakwah sampai nopo titik darah nopo kematian. Intinya itu tidak ada musuhnya. Itu yang perlu sampai pikir tidak ada apa. Yang menyangkut akidah itu tidak ada musuhnya. Tapi tetap melawan terus bahwa nyembah asnam itu sirik, perilaku jahiliyah itu sirik, nyembah Ka'bah itu sirik, nyembah Hajar Aswad itu sirik. Mereka sejarah ini kalau cerita ini pentingnya belajar Quran. Walaupun kalau niati sama umat. Sejarah itu mencatat semua bentuk kesalahan itu pasti berakibat musuh. Ini eleng-eleng santri. Semua bentuk kesalahan itu akhirnya diakibat musuh. Dulu zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh Nabi pertama. Awal Rasulullah di Isafil Arti sinten Nuh. Jadi Nabi pertama itu Adam. Tapi kalau awal Rasul Nabi sinten Nuh. Makanya tidak ada cerita Adam terkait kaumnya mana itu kopi dan dewi. Jadi awal Rasul sinten Nuh. Kalau awal Anbiya sinten Adam. Sebab itu anggar kitab-kitab tafsir berani Rasul itu dimulai dari Nuh. Nabi Nuh itu seorang nabi. Beliau itu mengenang nama-nama orang soleh. Ini itu tokoh-tokoh sebelumnya. Tapi akhirnya tokoh-tokoh itu dipahat. Jadi ukiran masjid. Ini sejarah. Jadi ukiran apa? Masjid. Pertama dia ngenang yang soleh itu Nuh. Suwe-suwe disembah.
Ketika disembah, wong rasa wajib sholat ngarang depan miniatur tokoh-tokoh itu gambar itu serain. Ketika Nabi Nuh melawan penyembahan itu tetap ngomong kafir nih wa qalu la tazaruna napa udda wala suwa'a wala yazuta wa ya'uka napa itu nama-nama tokoh. Terus diulang ketika Nabi Ibrahim damel Ka'bah. Uang itu saking imane ndek Ka'bah, apa nak gak berbau Ka'bah gak marah. Akhirnya wong Mekah saking hormatin Ka'bah, ndekne di patung-patung juga. Nek ora dapat pinggir Ka'bah ora patung mati. Jadi tadi aslinya dapat patung pinggir Ka'bah saking hormate teng Ka'bah. Sampeyan kena apa patung-patung kok jare dapat pinggire napa? Oh, diterusno ning era sederene pemerintahan Wahabi. Kiswahe Ka'bah direbutan. Terus dadi jimat. Itu sejarah. Paham ya? Sudah jimat. Terus diterusakan sampai Nabi juga la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masa tidak nanti ngaji hadis. Wong Yahudi ku laknat ittakhadhu qubur anbiya'ihim masa tidak ana kuburane Nabi kok terus didadekno napa masjid. Jadi kalau cerita panjang. Androno kuburane tokoh terus diabadikan didakok masjid. Akhirnya jadi nggon sujud. Walhasil terjadi sirik. Sampai Nabi ngintikan walau la kadzalika andikan ndak begitu mesti kuburane Musa itu diketahui. Karena versi umat Islam itu meyakini kuburan Nabi Musa itu harus diketahui. Dan Nabi sendiri ngintikan karena ada tradisi orang Yahudi menyembah atau menjadikan kuburannya para nabi jadi masjid. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Terus begitu berlanjut. Terus Wahabi melawan hadis-hadis termasuk kiswah Ka'bah tidak boleh jadi jimat, orang ziarah Rasulullah juga tidak boleh. Ahli sunnah juga melawan musyrik tapi setengah dia kali. Itu darah wasilah. Terus jalurnya Allah orang Ka'bah. Ya yang paling parah itu terus dia. Makanya kemudian dia itu dilawan betul oleh ahli sunnah, oleh Wahabi, oleh rata-rata saya itu yang semua itu anti dia. Karena dia itu ya kayak tradisi Yahudi sangat mendewakan tokoh. Seperti anak wiridan nyebut tokoh rolak mulai Ja'far Shadiq, Ali Zainal Abidin sampai Hasan Hussein pun mati-matian. Roh mereka itu tidak sampai ke akhirat tapi masih jadi harimau dan dua ini mitos-mitos begitu itu masih nopo. Semua amanat tabligh itu rawan menabrak hal-hal begini. Jadi kalau ceritain malah jadi wong kafir jahiliyah nanti dakok berhala pinggir Ka'bah. Itu wong jahiliyah paling dihormati ku Ka'bah. Sebab itu dia nak di barang antik atau barang senengane ora diparek Ka'bah gak marah. Akhirnya nak dakok patung pinggir apa? Ka'bah. Bagian ulama nulis sampai 3.600 patung. Lalu ketika Nabi pertama kali Fathu Mekah, api sholatnya Ka'bah bingungan mereka ini patung. Kok pinggir patung sedang. Nabi disuruh ngamal itu ya berat, wis jadi tradisi turun apa? Padahal Nabi kalau tidak menyampaikan satu saja risalah dihukumi wa ilam tas al-fama balah tarawah. Kalau kamu tidak menyampaikan, itu ya berarti belum menyampaikan. Nah, ini sering terkait dengan hubungan keluarga. Ini pun keluarnya ini karena Muharram. Nah, kalau pidato sama ada fatwa. Ini pun keluarnya. Saya tadi datang ini bawa kertas, bawa buku. Walau Mas Romanto kalau ini Quran Kudus. Ini beneran akan saya sampaikan. Sebetulnya Nabi itu memang ummi. Kita sepakat Nabi itu ummi. La yaqra'u wa la yaktub. Dia itu tidak bisa baca juga tidak bisa nulis. Ya, la yaqra'u wa la yaktub itu ummi. Tapi Nabi itu dapat amanat dan itu harus dilakukan oleh umat. Dan malah itu jadi wahyu pertama Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq napa Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama napa. Jadi intinya orang itu harus sering baca dan setelah dibaca itu harus ditulis. Alamal insana malam ya'lam terus Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama napa.
Sebab itu ketika pertama ada wahyu, itu semua sahabat mesti nulis. Nabi manggil sahabat disuruh nulis. Begitu terusnya sampai Quran muji-muji urusan tulisan. Nun wal qalami wa ma demi kol. Tapi tahu-tahu tradisi ini hilang malah di kalangan pesantren, di kalangan salam. Jenenge nulis untuk minat itu alay rata-rata. Kapondok kalau tengah pesan, tak kiri nomor piro, sofa piro tengah pesan. Pokoknya tahu. Pokoknya yai tahu jawab ngono. Pokoknya itu kan enggak siap. Sehingga ketika argumentasi ini ya pondok mesti keokan. Pengalim lah kalah, tidak terjadi. Terus ngono ngeklaim salah sih ini dalil. Makanya kemarin ya, kalau niku dapat masukan menyangkut ada yang tidak berpendapat bahwa hisab itu tidak masalah. Saya mulai kemarin dulu menceritakan hisab itu tentang diri tinggi anak. Jadi saya ingin mentradisikan ngaji di sini dari kita. Saya harus membawa kitab. Ketika saya nyebut ayat itu nanti kalau saya lupa menuliskan nomor ayat itu tanya yang satu. Sehingga nanti ada tradisi lebih baik itu tadi. Inginnya Nabi itu umatnya itu belajar. Belajar itu dimulai dari membaca. Setelah membaca Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pinter yang mengajarkan manusia bil qalam dengan pena. Itu penting. Ilmu yang tertulis itu penting. Karena ternyata ilmu-ilmu kita mewarisi dari zaman Nabi Mushaf. Mushaf nanti saat ini kita tahu jasanya tiang ngapalan ke jasanya menulis. Jasanya tiang menulis. Di ketika Rasulullah zaman Sugeng setiap kali konten waktu tidaknya nulis sohar. Ini Abdul bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, kalian Ali bin Abi Thalib. Ketika banyak persilapan qiraat itu orang merujuk sama tulisan-tulisan yang zaman Nabi pernah ditafsir. Paham ya? Jadi Nabi itu ummi, tapi beliau itu sangat menggerakkan budaya belajar membaca kalian apa? Sampai saking keinginan beliau santri bisa nulis bisa baca karena umat Nabi ummi. Asro Badr, ketika Nabi perang Badar menang, tawanan itu tiang-tiang ahli kitab, Pak pinter-pinter. Ini itu terbiasa ini buatan ngaji duit. Dan ngajari sahabat tulis baca. Dia buat tentang karya-karya. Dia nanti kira-kira. Nah itu. Tapi ilmu ngajarnya kalangan salah itu hilang. Malah sini dia ilmu-ilmu saya mustalah. Kalau itu salah mustalah. Ciri seorang yang penting mustalah. Tapi dia bangga juga bisa jimat. Padahal mustalah. Mutalaf sih. Wong kain itu pesen kok Pak. Barang bagi kemula Ka'bah terus parah. Terus tengkajen memang dan kemul bagi ngumuli bangun tamakin jadi nopo. Nak dinesku nak sing dide ngumuli sikil piro kan laras Mustafa mesti kan. Tarike bener. Nomor wale kisah nopo? Ka'bah. Kula dikonco Gus Dirgon. Cerita dulu. Gus santri kula berdoa Cina. Tak dengani ramah. Tak aku mulai juga kisah Ka'bah dine wedi. Jadi macam mitos tentang kisah Ka'bah itu tadi. Tapi sebetulnya tradisi itu panjang. Semua yang dianggap keramat itu mulai zaman jahiliyah itu ngoten itu. Jadi kenapa patung-patungnya Jahiliyah yang pinggir Ka'bah itu paling dihormatin jahiliyah Ka'bah itu. Dan patungnya mampu napa? Kalau kayak Ka'bah kan pinggir Ka'bah. Rumah kamu apa patungnya itu dihormatin Ka'bah ya. Barokah. Lah Nabi to nyampekno risalah ngono ku salah kan berat kan. Tradisi turun temurun kados kula ngenten iki rawan sampean gedine to nyampekno tradisi nulis. Panru pengapesan kon nulis nek kon datar napa? Pengapesan. Jadi nak dalil pokoknya. Sebab itu paling banyak hadis maudhu ning kalangan santri. Mergo pancen ra data. Sampe iso bicara hadis kok ora. Dari Pak Yai itu mandi, padahal Pak Yai ini jam mondok waktu itu ratau final. Ada hadis maudhu orang gagal kedua dijualin loh. Itu ada survei itu berapa ribu hadis maudhu yang beredar di Indonesia. Ya karena tidak ada tradisi kritis, tidak ada tradisi membaca. Ini sampai tak kalau nanti kita Mesir tentang Sayyid Muhammad. Kita berhutun nanti ini, nak cara standar hadis banyak maudhu itu. Cara standar ilmu hadis, kata maudhu itu.
Tapi kita pakai karena kita tidak tahu persis. Paham ya, mulai saat ini dimulai, ini mulai Muharram dimulai, tradisi bentuk begitu. Jadi nanti yang saya akan fokus dalil pakai Quran sama hadis Bukhari Muslim aja yang standar. Jadi nopo pulau ini ditekir nanti ngapalakan Muslim. Jadi kalau nggak ingat, rata-rata hadis Bukhari itu sama sih. Sekarang dimulai ya. Jadi saya ketika dalil 1-2 ayat ini sampai tulis. Kalau yang enggak, kalau saya ada sempat nulis, nanti tanya sama ya. Kalau misalnya sampai juga ada sempat, saya tulis sendiri. Saya bawa buku, nanti kalau saya pas di kontrakan saya tulis. Nanti saya berikan Mas Rumanto untuk dibaca, artinya untuk disalin. Ya, karena ini penting sekali untuk itu tadi untuk mengabadikan ilmu. Suatu saat kalau saat Belanda ada atau apa itu tradisi-tradisi yang ada itu harus diteruskan, harus diabadikan. Quran itu uji tulisan itu luar biasa. Nun wal qalami wa ma napa yasturun. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur. Itu terus banyak. Tapi tahu-tahu tradisi pondok salam itu identik dengan yang tidak begitu-begitu. Wah mau selawat pun saya ganjaran tak ini, kurbu pun saya ganjaran tak ini. Foto menang ganjaran tak ini. Ya itu memang baik gitu loh. Tapi kalau terus membunuh ilmiah itu tidak apa. Paham gitu. Itu masalah risalah yang harus saya sampaikan. Wa illam taf'al. Lamun orang nglakoni sira, lam tufal tegese ora nyampe sira jami'an. Wa wa ya'simu kaminan nas. Kau sampun. Wa wa ya'simu ka itu nglindungi sapa Allah ka ing sira menan nabi sang manusia. Apapun resikonya risalah, kamu harus tetap menyampaikan Muhammad. Allah nanti yang melindungi kamu. Gara-gara risalah itu berpotensi atau riskan bahaya ini dilawan, dibunuh, diancam. Nah, gara-gara risalah itu Nabi rawan diancam, Allah jamin wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simu melindungi sapa Allah ka ing sira minan nas sayang manusia. Ayat kuwi yang kemateni sapa manusia ka ing sira. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku nyifrati dijogo sapa Nabi. Hatta nazara singgo turun apa iki ayat. Di Nabi yang modern, sebagai tokoh jadi jogo dikawal, rawan diculik, rawan dibu. Kok beliau itu membawa risalah yang tidak disukai orang-orang Quraisy, kan rawan dibunuh, harus dijaga sama sahabat. Jadi jogo sini kota tokoh kota itu Nabi jogo. Ketika ayat ini turun, wallahu ya'simuka minan nas, pakola mengko dawuh sapa Nabi inforitu, subarana sira kabeh. Pakot atau manila, monggo teman-teman ngerti nih, sapa Allah napa Allah. Semula dijaga, tapi setelah ayat ini turun, Nabi Dawud napa infor itu pakot atau manila, harus bubar harus dijaga penera. Kalau berulang turun hati sebal hati lagi, kalau sampai tahu dijaga bisik. Angga wong riyen itu nunjani kula menteng rakyat. Jadi kula teng Yogyakarta 97. Nasib kula nggih saya, kula mulai pertama niku wonten santri derek. Pas itu ninja juga tahun pinten. Lha itu santri kula nggih jaga kula pikiran aku lho boten perkara ngrasa dijaga pangeran. Lha nek mati terus piye? Ora apa-apa lagi. Jadi ninja itu ganti kanca kula di kanca dukun riyen melarat. Itu ninja untuk kalar itu keri, asal peler niku. Peler sepeda. Itu juga nama Gotri. Wah, pada keluar ini marah, pada keluar mondok. Kami sudah tahu. Gak tahu itu ninja kelas itu kayak bagus baru kayak itu ninja, tapi ya Gotri itu lah. Pengiran nak lari dari situ yang mau itu ninja udah beda orang dukun juga, pengiran nak ngerti. Ya itu resah sifatnya dukun tenang. Nggak keluar ya, mana pengiran ngotot ngatur rezeki ya, Inna wa ta'ala Allah ulaya. Nggih kula nek dijogo sampe nanti. Wah, niku nanti pakai iki ya gak ono wong lain. Kula ora perlu tempuran ora perkara dicet ora perkara ora mati ben mati ora. Inna wa ta'ala Allah ulaya sira mung sapa al-qawl kafir ing kaum sing kafir. Kung ucap sira Muhammad ya ahli kitab ahli kitab. Ahli kitab Yahudi Nasrani. Bahwa istilah Quran itu adalah ahli kitab Yahudi Nasrani. Nah, yang ya ihaladina kafaru itu kafir Mekah. Jadi Quran itu tidak pernah mengistilahkan orang Yahudi Nasrani itu ahli kitab.
Jadi nak ahli kitab itu istilah ahli Yahudi Nasrani. Nah alladzina kafaru itu tiang ahli kitab boten maksud. Oh ini penting. Nyangkut perkawinan salah kan ngoten. Ora balen malih. Ahli kitab, ya Quran itu istilahnya konsisten. Kalau istilahkan Yahudi Nasrani itu ahli kitab. Kalau istilah musyrikat atau kufar itu tidak ahli kitab. Ya, sebab itu, menikahi wanita muslim itu tidak boleh total. Wala tanggusul musyrikati hatta yu'min. Tapi menikahi perempuan ahli kitab itu masih ada jalan. Ya, dengan persyaratan tertentu boleh. Ini pun ya kalau nakam ada usullah lahum qul usillah lakum thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba fasilul lakum wa ta'amuhum fil wa ta'amul ladzina utul kitaba fasilul lakum wa ta'amuhum fil lahum wal musonatu minal mu'minati wal musonatu minal ladzina utul kitab. Makanan ahli kitab itu halal bagi kamu. Jadi makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani itu halal bagi kamu juga sebaliknya. Begitu juga perempuan ahli kitab. Itu mesti artinya perempuan Yahudi kawin apa nak. Tapi kalau musyrik kan tidak boleh total. Wala tangguh musyrik itu sakta yu'min. Memang begitu, Quran selalu begitu. Sebab itu ketika penjelasan orang kafir memasukkan ahli kitab pasti diterangkan. Ketika dimutlakkan itu enggak masuk. Misalnya ya, lam yakunul ladzina kafaru min ahli kitab wal itu disebut min ahli kitab. Tapi kalau sekadar ahli kitab itu mesti artinya Yahudi. Sebab itu ayat ini kan kelihatan sekali deh. Ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurat wal Injil. Jadi ahli kitab itu rong iso menempuh kebenaran sampai kowe nglakoni Taurat sampai Injil. Karena ahli kitab untuk Yahudi pegang Taurat, untuk Nasrani pegang Injil. Lah ana aladzina kafaru ora boten gadah kitab. Jadi gak mungkin wong kafir, kowe ora iso iman ora nyekel Taurat. Wong kafir ora dol kitab kok. Abu Jahal, Abu Lahab ora roh tapi murah ora do, dia kok ora berperadaban. Bang, mulane iki ketok ya ahli kitab langsung ala saya kata tukimu Taurat nopo. Karena langsung dimaksud ahli kitab Yahudi di sini masuk ini. Langsung orang sira kabeh wala sing ngatas perkara nabi ini sange aku. Mu'tad bintang den ilang apa dikit. Kata tukimu singgo gimana sira kabeh melakukan sira kabeh Taurat wal Injil ini. Wa malan perkara Injil lan sing turun apa marile kumar sira kabeh ngerok dikum sange pangeran sira kabeh. Ya tak malu gambar harus yang mengalami sira kabeh dimatuan protokol ing dalem malu tidak itu. Wa min hulan kesahan malu tidak itu alimanu sing ngongkon iman bilang. Ini nanti kali pangeran. Terus walaji dan natafiron min humma tidak itu kan ya rob kita tuh ya sama betul. Walaji dan natafiron bakal nambahi teman. Kafiran yang ada min saking ahli kitab. Apa ma perkara unjilatan sendiri apa ma ile kamaring sira mirok dikasangin pengiran itu nambahi wong-wong ahli kitab tujuanan apa nelakute lakukan kekafiran. Jadi ahli kitab itu setiap kali buku Quran malah tambah lakute tambah kafir. Minal Quran dan Quran itu beri krono kufri ahli kitab di iklan Quran. Para tak sama kau susah siro tahjan susah siro alal komunitas ini mengatasi kaum kafir. Ilang ini dalam orang iman sebuah kafirin tidak berhasil. Elatah sama tujuh sebagai istimam sebagai buat anggap penting siro untuk ganda jenis susah siro ini sebab perilakunya alkomal kafir. Innalladzina amanu saat memang iman walladzina haji dan mulai tidak tinggal kecil terang ini. Jadi haji dengan arti ya pokoknya napa zuriya itu ya Yakub. Belum ada mutas enggak tahu guna atau diunsur kotor minggu. Sebelum kelompok orang yang sebagian napa sektor yang Yahudi sebagian jenis Yahudi. Wan Nasara lan Nasrani ini wau tadi Nasara yang tidak identik dengan Trinitas. Ketika betul keterangan wau Nasara yang tidak identik dengan apa? Trinitas. Wa idzalu lan berbeda dalam kafir sing kaca pengen man amanat billahi wal yawmil akhir. Mau ayat ini bukan dalil. Neng Quran itu ayat yang menunjukkan wong iman, wong Yahudi, wong Nasrani kok bodoh, repot. Ayat ini kan berdiri kan innal ladzina amanu
waladina apa? Hadu wa sabiun wa nasara kan sederajat mana billah wal yaumil akhir. Memang sederajat tapi maksudnya nasara yang tidak identik dengan trinitas. Ya kalau ini kan pun cerita, istilah nasara mesti trinitas, istilah saiki Jokono Vatikan, Jokono Paus, Jokono Salib. Nak zaman Nabi itu boten. Kalau ini pun cerita, zaman Nabi itu umur 12 tahun itu dolanan teng Palestina nderekno pamane aku malu. Kabeh arek sepakat sing ngengken Nabi balik pendeta nang Islam, ora ngengken pendeta. Jadi Robi Bubu Hera itu cerita, calon ponakan calon Nabi. Nak konangan Yahudi dipateni gak mulai iku pendeta Nasrani. Tapi Nasrani dulu itu tidak identik dengan Trinitas. Jadi Nasrani dulu itu ya sangka kata Nasara itu artinya nulung. Itu zaman Isa terdesak, Isa ngendikan man ansori ilallah. Sing iso nulungi aku ku sapa? Terus darani pengikut Isa darani Nasrani iku ngomong sing ndukung Isa. Jadi Nasara, Ansor, Nasrun itu artinya nulung. Jadi Nasara itu kan sangka madatul kalimah nun sokro. Nasrun, Nasara, Ansor artinya nulung. Jadi sing tukang nulungi Isa jenenge Nasara, ya itu tok dulu itu begitu tok. Di pengikut Isa di zaman Fatrah jenenge Nasrani. Jadi tidak mesti Trinitas meyakini Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak Ibu. Ya sebab itu Quran kadang memuji ya biasa wala tajidan aqrabahu mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan menemukan orang yang sangat mencintai orang-orang iman yaitu alladzina qalu inna nasara. Itu orang-orang yang muni inna nasara. Kita inna nasrani tapi nasrani riyen ora identik mek Trinitas ngene. Lah nasara itu yang dipakai ayat-ayat sing nyejajarno wong nasara mek innal ladzina tapi nak nasara sing Trinitas sing nganggo salib nganggo keyakinan Trinitas itu Tuhan Bapa itu dia mesti kafir. Itu sing dimaksud lakop kapara ladina qaulu inna wa salisu napa? Kalau sing muni inna wa wal masih ibnu Maryam. Paham ya? Jadi nasara Quran itu dipakai dua pemakaian. Kadang nasara yang tidak menunjuk Trinitas. Kadang nasara yang menunjuk napa? Trinitas. Ya anak ayat ini yang tidak menunjuk Trinitas, mulanya disamakan innal ladzina amanu waladina itu mana? Berarti ayat ini kembar dari ayat wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Paham ya? Mergo nak mboten diarani ngeten sampeyan nak jandol, mosok nasara seneng wong mukmin. Lah nak nasara sing Trinitas itu dimaksud ayat walantardo antal yahudu walan nasara kata-kata apa? Jadi gendong namanya itu pemakaian itu kan sesuai penggunaan bahasa. Ini kayak orang riyen ngomong kiai mau ngarap tunak ya. Kiai riyen gimana? Saya kira usum. Ya ini cuma ada BNB, mau di Jakarta ada hutan. Ini mafia politik keren. Ngurus aku ratu nyetak band lihat. Mobil merek itu kan itu. Jadi kau Bondang. Sama kita berhenti nanti. Bukan masalah, artinya istilah kan terus rubah kan? Artinya istilah kiai tidak identik dengan yang sempurna. Kan rubah. Waktu tambah aja itu kan gopolkan dirubah. Mungkin tak lepas ngapal-apal Quran. Jadi Nabi itu ummi, tapi Nabi itu begitu memuji proses belajar. Sampai ini ikrar kita lagi kolak insan ala ikrar warah buka akram allazi al-amanah bil yang mengajarkan lewat pena, lewat pulpen. Nun wal qalam wa ma yasturun. Demi kolam, ngamalan perkara ya turun demi kolam dan yang dipakai nulis. Bahkan metodologi agama itu mitos malaikat mengulang itu tukang nulis. Setiap ngamale wong ditulis, kalau ngamale hukum ditulis sedang. Istilah pengiran di roman katibin nyalamu mata. Jadi di roman malaikat semua inna alaikum la katibin di roman katibin. Gue itu dijogo malaikat di roman katibin malaikat sing tukang ngomong. Pondok salah kena setan to niki. Oh jenenge nulis umum. Wong santri wae nek dipulpen. Mulane pertama ya ini belum bisa. Pertama ya wajib kan sudah dipulpen.
Kalau kan merem tahun ini, coba Pak Wapat. Dan dari tradisi nulis pulpen kertas pusing. Nggak tadi itu halaman itu. Tadi kita tangan-tangan. Halaman raro pulpen ranggowo. Pulpen kan dulu. Ada salah rata-rata kan dulu. Wah, apa kok dulu? Wah, itu tradisi karuan. Pak, itu tidak tradisi Quran. Quran ada yang ngakoni proses-proses intelektual yang normal. Ini lewat pulpen, lewat itu ada salah yang sesat. Itu sesat. Saya yakin sampean tak juga ayat itu sampean ngerti betapa pentingnya istilah jenis kolam sampai kertas sampai nulis. Enggak loh istilah. Lah ngene iki kula niku hafal Quran, terus sampean ngerti ayatnya. Mungkin tangkep sing apal-apal. Istilah pengiran ngoten wa inna alaikum laha dzikroman. Ini istilah itu nulis. Nun wal qalami wa ma yastur. Wa tur wa kitabim. Sirokin ing dalam kertas mansurin kang den jelas. Mulai Nabi Ibrahim istilah ngoten. Inna fi hadza la tusufil ula tufu Ibrahim wa tuhdilun al hayatat dunya wal akhiratu khairu. Nah, bahwa inna hadza la fi suhufil ula ini itu ada di suhufi ula. Suhuf jamaknya apa? Sofifar artinya apa? Kertas. Ya, artinya apa? Kertas. Sofifar. Sofifar artinya apa? Lembaran. Jadi ini itu kalau ilmu gak lepas apa kan udah kertas. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim apa? Aku bukan naik setan kan di mana salah tuh nasi pulpen di kertas di nyatet tuh. Gak. Nah kata sini kalau tak mau didono takbir tentang orang ulama sih bikin bisa. Sampai tulis surah ya roda kalau tak didono mulai anaknya sampai nomor. Walau apa di anak patang bisa nomor. Mereka belum mulai cilik belajar di tradisi nulis. Nanti apa? Jadi kalau tak takut itu pojok itu ini. Sampai patang besar malah roh. Rumah jadi pentingnya itu dobit. Jadi nanti kalau dibutuhkan ini boleh ini rata tua. Kalau sama HP itu bekas. Kalau misalkan ya itu tidak tahu. Kalau bayar per bulan kira sama siapa SMS. Jadi kalau nak mulang, kalau nak orang takut nak penjenengan. Kalau itu kontrak kanjeng siniai motor kuat. Ono sing siap mesti pulsa sampai siap mesel iki karpe. Kula sing ngoten lho, aku kok penak kowe lara aku. Oh, kuwarep iki ngoten cepet enake dhewe. Ya apa-apa karek takok online ya ora iki. Online ATM. Dadi tiap transaksi untuk duwe. Iya to. Tiap transaksi teng bank kan 3.000 atau 5.000 to. Transaksi konten untuk apa? Online. Ada masalah. Tapi itu penting ya sebetulnya tradisi nulis. Makanya ini kalau Muharram, kalau ini merikik betul. Itu tradisi sesat, tidak nulis, tidak sesat betul. Kalau baca Tarikul Mushaf, pertama sejarah Mushaf ditulis itu menunjukkan sahabat itu detail sekali. Di Nabi pertama dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Setelah konsultasi dengan Khadijah itu nyari penulis. Dan cara bahasa Jawa ini dan aku wis tulis. Itu. Dan itu tidak cukup satu, Nabi itu modern. Jadi minimal yang disuruh itu 4. Jadi bisa dicilang, karena ini bisa di cross check. Jadi kalau yang ini salah, mungkin ini yang benar. Ini benar dan salah. Itu minimal sahabat 4. Sampai pernah ya, seorang Abu Bakar itu ditanya, apa betul ayat itu turun? Ya, bunyinya gimana? Begini. Itu Abu Bakar masih disumpah. Betul, begitu. Kamu berani sumpah berani. Tidak, datangkan satu orang lagi. Mau kira percaya Abu Bakar tidak urusannya standar minimal loro, prospek minimal loro. Itu saat Abu Bakar. Terus Abu Bakar mau ayat begini tenggene yang haji yang melanggar sumpah wa asidu gawe aslim minkum. Semua sahaja minimal yang nopo kali gawe aslim. Wong loro sing nopo adil. Tenggene haji di ngoten keputusan tentang haji yang salah. Iku yakum bi gawa aslim. Artinya modern sekali. Sebetulnya saat ini sampai berjaya karismatik yang dihormati kan berbeda akan wong sitok dihormati. Jadi semua fatwa ilmiah itu di-cross check. Zaman sahabat itu sudah modern. Misalnya tiang kok klaim maca ayat ini kita kok sekino nak nabi maca minimal wong loro.
Jadi zaman Nabi itu modern, minimal loro idealnya yang sekawan. Jadi di cross check. Nah saat ini ilmu sepihak tuh gitu. Kalau sampai kiai ditegur melarat fatwa. Aku milih melarat, muka suki. Lagi ini suki desuk tok para bintu. Sampai anak ngoten. Padahal ilmu itu kan sepihak. Mergo nasib sampean ngono terus fatwa. Itu kan sepihak. Lah kok sing kiai juga sing politik sing wis tugas. Kiai itu juga gak dia dihormati apa? Wah. Zaman akhir kiai itu juga, gak juga gak dihormati. Kan sepihak tuh. Kok dekne juga dihormatinya untuk juga itu. Nah, ini serang alim lah dihormati juga ya. Lagi belakang. Terus banget mungkin serang alim. Itu dihormati enggak apa? Nama baik serah juga ya nama juga itu. Itu kan sepihak tuh, dia fatwa-fatwa itu nama? Iya. Nah kok saya rapati ngalim, fatwanya dewe meneh. Ngaji rasa ngalim-ngalim tuh, yang penting manfaat. Kan terus, sepihak kan? Coba kalau di cross check, kan akhirnya adil kan? Misalnya ya itu tadi, fakir ya ada pemimpinnya dia, ada hikmahnya dia, juga ada hikmahnya dia. Yang penting itu melakukan hikmahnya masing-masing. Amanat yang juga ya zakat beberapa, amanat yang melarat itu zakat. Kan adil tuh, nanti cross check. Nah sepihak dia nggak tadi. Paham? Kalau di kantor dia ini cek enam bujuk ini tak tahu. Kecuali cek enam bujuk apa? Wah, kalau mungkin kita tak kat kabinet tak garansi ke Jawa Timur betul enak. Kamu aku suka hiburan terus lebih ke berapa antus keluar kalau gak mau hiburan itu bujuk tok cangkem. Lalu yang bujuk kita mengenai alasannya. Bujuk kita ada satu umat wayang. Kayak poligami sekarang itu kan basic itu yang semua alasannya itu subjektif. Subjektif. Yang melakoni poligami dari itu Nabi dulu itu poligami. Yang anti poligami meskipun Muslim dulu Nabi poligami itu karena di era banyak janda yang suaminya mati karena bilang apa Nabi. Sehingga Nabi secara moral harus menikahi janda-janda yang apa ditinggal mati suaminya demi bela Nabi. Sebab itu konteks poligami sudah selesai. Semua macam-macam alasannya. Tapi kadang ya, kiai Jawa Timur tak kok nak kiai Jawa Timur ada yang poligami Jawa Tengah. Aku poligami masih ngalalo rawani, tapi aku melok bu. Repot dong, aku bisa payah. Ada hukum lu, mau ketarik masalah pribadi. Lalu kan repot ya. Jadi kan standar ya. Nah Quran itu menunjukkan standar. Jadi apa? Ini standar kan mesti enggak. Panggil rumah atau balaku menanikai masna batu batu apa? Kabar itu malah tak dulu bahwa kita dan mau itu Quran mau lurus tak. Nikah itu boleh poligami. Tapi kalau kamu takut tidak adil bahwa tidak termungkin gitu tak. Liane itu jawabannya menuso. Kata-kata kali wong nak sing poligami ya bela poligami tengurah orang apa. Tapi nak standar dewe wong kok ngoten tok ngetika ini. Boleh. Tapi kalau kamu takut tidak adil ya tapi. Tapi harus kamu ketahui adil itu kan artinya iso bagi rezeki bagi duit. Karena kue duit ada coba. Itu adil. Itu kan. Di waktu gale ana hukum warisan dibakas Quran. Jadi Quran itu kadang ya memang khas Arab. Wong Arab ora ana melarat nanti urusan mana. Mulai zaman Nabiullah ora ana wong Arab mana nanti urusan melarat nanti urusan apa? Sebab itu hukum Quran ngatur bagian warisan. Yusikum wa fi awladikum lilladzari itu hadis usaha. Untuk nalikaan pokok kata ini salah guna juga masyarakat wa intara wahidatan salahan itu hitung detail. Mergo wong Arab itu sak marat-marat itu duwe tirka, duwe jatah sing atuh diwarisno anak. Sebab itu Quran turun cara membagi. Paham ya? Mergo kalau sing diwaris berarti Quran turun nerane carane napa? Dan nak muncul kok. Kenapa ilmu para entek ning bodo guru kula prapare mboten turun. Lah iki sing ape diwaris opo? Pak itu ra bakat tirka kok. Bakat tirka bagi carane bagi tirka. Ora kudu ono sing dina kok. Ini wong kanca kula cerita, bapakku mati rasa banget bludas. Lha piye? Ora ninggal urung ninggal warisan mati. Mati bludas.
Mati rasupan ini. Dan ninggal beban loh. Bojo rondo anak cilik ora ninggal mari. Lah terus ngelakno ayat isi ku piye itu bukti ya. Jadi sesuatu itu ana aturan, ana sak usule. Jadi ayat mari, tapi kanggo wong sing ngerti. Lah padha poligami itu syaratnya harus adil. Adil itu tak adil piye? Bagi nafkah padha. Lah nafkah itu rono, kudu sitok. Kok nganti digo padha, digo tok ku. Numpak ora to. Lagi ngaji Quran itu repot ning Jawa wis diterap-terap. Mulane akhire Quran sing laris ayat tawakal kok. Engko paling ayat liyane tawakal gak populer. Mergo apa nglakoni detail-detail wis bulet. Jajal ayat tawakal. Wong ayat tawakal Allah wa hasbunallah. Mergo wis iku sing paling murah untuk dilakoni. Padahal dalam Quran itu kan ilmiah tuh, ada polemik Yahudi Nasrani, ada polemik sampai ahli kitab, macam-macam model kitab intelektual Nabi itu ya patut. Tapi kilang kafir kalau salah, cerita intelektual Nabi, cerita polemiknya Nabi, bohong kafir, cerita sistematisnya Nabi mengatur sistem pendidikan sampai sahabat yang umi jadi wong pinter. Yang Nabi menangis sahabat yang Mekah gue untuk pinter. Nulis ora iso maca ora iso. Lho nanti kapundhut itu wis do layak dadi presiden. Umar wis dadi khalifah Abu Bakar. Betapa sistematisnya Nabi hidup. Paham? Wali songo ngoten, wali songo ning Jawa wong cek do budhe iki. Tapi wali songo cek sugeng menawi di kerajaan itu. Itu betapa sistematisnya. Kan kula riyen ngomong mbek Romanto wis bocah-bocah. Wong Wonosobo wis Islam. Orang mungkin ngaji juga jadi, kalau PD, masalah itu PD, mereka hidayat itu dua energi. Hidayat itu kalau dibawa oleh orang yang ikhlas di komitmen, pasti punya energi. Jadi mau kayak nabi itu didik masyarakat umum. Tapi nabi itu satu generasi Abu Bakar setelah itu khalifah, Umar jadi khalifah. Bahkan Umar kalau versi barat lah termasuk 100 tokoh besar dunia. Karena banyak ide Umar yang dipakai di barat, ya, sistem perkantoran, sistem surat menyurat itu kan awaliyatu Umar, artinya pionir Umar yang termasuk pionir orang pertama yang bikin sistem pemerintahan, sistem surat. Padahal menangi Umar mantan preman pasar Unta. Umar itu mantan preman, jadi dia untuk emangan itu nak ditangkap wong tukaran dia menang untuk opah. Jadi dino dia itu jago dua, preman pasar Unta. Paham? Tapi dididik Nabi dia menangi jadi wali, jadi wong Islam. Sama seperti Sunan Gunung. Sunan Gunung menangi premane dengan Wali Jogo. Tapi Sunan Gunung sepuh menangi Wali Jogo tidak bisa sampai jadi panglima. Jadi buatan muka. Mana itu mau premane sama yang terima. Jadi kalau waktu itu bukan cara sejarah ini ringan, betul kan? Tapi ilmu tentang salah kan hilang tuh, jarang ngoten iki. Ya mergo mau carane belajar tidak nulis, tidak ngerti ini dhewe tidak sistematis. Ngantuk. Langsung tambah ngantuk tambah jere kelas. Mergo ora buta dipuji wong. Kan ngaji sak sempate terlambat. Ngaji sak sempate ana tamu sak mulai tamune tak entuk sak tamune. Ngawur kan gitu kono. Tak ini marah ini, jadi dihormati. Jadi konsep Quran tidak begitu. Termasuk nama Nun, wal kolami, lama itu. Ya inna alaikum lahafizin firman. Terus istilah-istilah amlam munabba bima fisuruhimu. Wa Ibrahim al-ladzi apa itu istilah suhuf dan sahifah. Jadi yang diwaris dari para nabi itu suhuf Ibrahim apa? Wa lampiran-lampiran di buku yang terbaik. Terus Nabi juga mentradisikan ikrok, kita lalu sholat baca. Kalau mau coba yang ikrok, warfukal akram, allazi alaman apa? Paham ya? Jadi mulai ini muharram. Mulai kalau nu pepi jatuh, murah jatuh, jarang ketemu itu. Mulai kalau nu kepengen fatwa itu penting itu mendesak. Karena kalau kita tersistem nanti kita ngalami zaman kayak Nabi. Jadi Nabi itu menangi sahabat itu umumnya. Tapi Nabi kabundut. Jadi dalam jangka 23 tahun, Nabi dakwah namun 23 tahun. Kalau Nabi mulai jadi Nabi umur 40,
kapundhut umur tidak nopo. Niku periode awal Abu Bakar menaik jadi khalifah. Padahal zaman itu dimusuhi kata, tapi Romawi sudah kuat tadi. Saat itu Romawi itu sudah mencengkeram Adnal Asli, ini Palestina. Di saat itu kekuasaan Romawi pun pundi Palestina. Pas Abu Bakar gak sempat naklukno Romawi. Pas Umar sanggup naklukno pasukan Romawi itu. Mulane jadi masjid dibuka mulai periode sinten? Umar. Mulane jenenge Masjid Umar. Jadi paham? Itu kan betapa cepatnya itu. Nabi menangi premane Umar, terus Umar layak jadi nama pemimpin. Wali Songo, dan Wali Songo pertama jalan Jawa wong Buddha hidup. Tapi Wali Songo sepuh itu menangi di kerajaan Demak Denton. Terus periode putu kerajaan Sotok Solo, Surakarta atau Yogyakarta. Gara-gara pecah ono baru kaya, akhirnya kerajaan nanti ke Yogyakarta atau Solo atau Bindi. Jepang Panolan atau Bloro, hikmahnya gede. Itu berarti betapa cepatnya. Sunan Bonang menangi di begal kali Joko Terus. Menjadi menangi premane kali. Yo menangi jadi waline kali Joko. Pak cepet loh, songko menangi preman, yo menangi jadi loh. Mas, aku menangi dengan pintu dari pinter. Oke. Lepas ini cerita sejarah, ini pulau kudu optimis. Lah pulau nak bener optimis malah males tuh. Jadi cara sejarah ini buatan mokal kan, saya mungkin. Jadi video-video jadi radio itu mungkin. Man sewang amanah iman serta mungkin saling aman luar lagi yang ini wong dia di Nasrani yang tidak identik dengan ini. Tidak iklan awal wala belajar dalam dunia akhir. Wa amilan lakoni sabman solisan ngamal soleh, pala kokun alim malam muslim. Pala kokun menggoran bukti kemujud wala alim atas tuan asal dengan orang atau ya dan itu akhirah. Kau baru minta itu jago kalau aku pernah ada di malam macam itu jadi koper minta saya. Wajah lu nantang itu ala kopernya nggak ada koper awal. Jadi kalau nyuwun kita kepengen nulis ayat-ayat yang pulau wow atau pulau dalil, taklet yang apal-apal Quran. Dari tempat yang apal Quran, kalau taklet. Tapi dicatat. Jadi jenengan itu ide. Betapa ide ini ide samawi, ide saking Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nuruti nafsu, bukan nuruti kura. Dan sampai bin bangga, ternyata kitab suci kita benar-benar tidak yang terpelajar. Paham ya? Terus hadis kita harus benar-benar juga. Tapi sisi salah yang benar itu tak termasuk. Kona'ah ini tak benar. Terimanya lah. Ini itu benar kabeh. Orang bervisi, gak dinamis, terus gak terprogram. Padahal kalau Quran program itu penting. Kalau bolak-balik cerita. Nabi Yusuf itu orang sangat dekat dengan Allah. Tapi ketika beliau mimpi nak mesti wae paceklek pitung tahun. Raja ini mimpi ana sapi lemu pitu dipangan sapi turu napa? Pitu. Tak wilane masa 7 tahun loh panen raya 7 tahun masa pacek. Itu oleh Nabi Yusuf ora ana nang gone sekarang. Ya wis penting tawakal udah jadi siasati. Masa panen loh di timbun di napa? Disimpen. Iku tajra'u nasab asini narawa da'aban fama hasabtum fadaruhu fi sumbuli illa qalilam mimma napa takut. Jadi tanduran sing subur itu disimpen ning gone sumbuli. Cara mriki apa sumbuli? Damene penawa kados tiyang kuno napa? Tenggubu. Uli. Ah nggih disimpen sak uline. Nggo mensikapi masa-masa pacek. Jadi disiasati. Artinya pas masalah diantisipasi masa-masa namun kalau nopo kan saged dibiasakan kados kula nggih. Kula niku mboten urusan dia, kula ngrasa ngalim kan gini nyapno. Suben wong alim wis ra bagus, tapi tak reli nek mereka lahirno wong alim. Itu harus itu dari semua harus istihad sesuai kias. Tapi nek sing alim dhewe ora ngrasa sebenarnya kan jenengan tetep wonten nggih Pak Seklen alim sak iki bagian dadi wong kapundhut iki sepuh. Ya iki sing ngrasa alim piye supaya memobilisasi orang supaya bisa dadi napa? Nah, dunia hati masa pateklik ngalim. Mana promo kan butuh wong alim kata to di daerah napa? Santri. Ora oleh ngalami pateklik napa? Wong alim. Jadi itu tidak hanya urusan makanan, urusan apa saja itu harus terprogram. Paham ya? Buat ini penting, terus artinya Quran itu ngakui konsep-konsep yang nopo jangka panjang yang terprogram itu ngakui. Tidak ada di Quran pokoknya model salah mbah besok pokoknya. Buat ini itu kan gak ilmiah. Lo ketika terprogram apa berarti tidak salah tahu kan betul tuh.
Mungkin kita ketika punya program ya Faiza Azam atau Fatawakal nopo. Tapi ada azam. Misalnya kalau gak ada azam kepengen mulang sing tenanan. Meskipun ya tetap Fatawakal nopo halal. Kalau udah ada azam tawakal ya kaklang gitu, mungkin malah. Tawakal ya kaklang mirip. Tapi terlalu semangat lebih ambisi gini. Jadi antara itu tawakal mbek takwa, semangat ambek ambisi. Iki niku beda umurun mut. Kayak wong ra kerja ora rawan toma. Nak kerja rawan kedunya. Di antara ini yo kerja ora kerja. Wong urip kan beda umat terus lho. Jadi al-halalu bayyinun wal haramu napa? Digale kula takok yo. Kula cocokan mbek kiai. Santri jenengan angsal pacaran boten. Takokane lha seperti Kulo nu riyen kuwentet sampai semua antri oleh pacaran. Akhirnya kebingungan gue ada bojo. Kita gue pada bojo. Lah terutama dalam mak kewajiban ini gue lihat tuh. Kalau ada dalam ada ayu. Kami gue lihat bojo kan? Nah oleh pacaran, pondok oleh pacaran. Nak oleh blas. Gue lihat bojo kebingungan. Nanti orang sini sebut itu mikir kalau lalu kiai ini cerita kulo. Kalau tak ada setengah aduk jenengan dia, dia kalau sidik-sidik mungkin kan gampang. Jadi ini betapa sulitnya istihad. Kau ngarang pacaran tidak mungkin. Mau pacaran ngomong halal. Tapi kau ngarang mau tenang jelas-jelas dia akibat akhirnya jadi masa depan. Iya di program ya. Lu ini cerita istihad. Sesuatu itu sudah susah terus. Wabena rumah umurun sama. Ini kata kiai yang begitu. Wonten kiai cara jenengan tiang alim mana itu liano tau ora? Iya mesti isi bae. Nak di kuliahno rawan pacaran, terus rawan ada kuliah, tapi gak di kuliahno rawan terbelakang. Lah dari kiai gawe senengane mau njaluk proposal. Di jaluk kan wong kampus kok. Tetap kiai dia loh, kiai sarone top-top kiai kudus. Mergo sing nulis Quran kudus gak Kiai Arwani. Kiai sarone kiai Wangi, putrane kiai sarone yo kuliah. Putrane kiai Memun di kuliah. Kiai Musta'id top-top kiai Thariqah Mujahid. Akhirnya di kuliah. Yang mergo mesti istihad. Saya yakin beliau enggak suka sekuler, saya yakin. Mereka enggak suka sekuler, enggak suka bid'ah. Tapi efek dari tidak tahu sama sekali dunia luar itu efeknya itu hafal berjaluan. Itu efek. Jadi kalau kita Muharram, kalau model Nabi, urusan digedeni wong. Nyata di depan mata. Sampai. Meskipun dia itu tadi efek dari kuliah mau terus pacaran, playboy. Wong keluar betina kerja di kampus juga roh macam-macam. Tapi sini istiadat sampai di mana? Ini sini istiadat juga istiadat mesti ya. Wah, al-halalu bayyinun wal haramu. Selalu wabena umurun. Ya, selalu ada hal yang istibah. Layak lamuhum katsirun minan nas. Mesti misteri. Paham? Itu mesti. Yang kalau nanti istiadat ke istri kulo, saudara kau apik, tapi ora pati apik. Apik itu panjen perintah Allah. Ora apik itu wong luwih dihargai nak faktor itu didukoni, faktor transaksi. Kulo nu sering bahas ini Muharram itu, jadi kulo terus akan ngaji itu. Jadi mungkin ngapal Quran sampai tulis. Transaksi itu kan menguntungkan. Sampai Quran muji wa akhallahu bi'a wa harramar. Kulo nu pesen. Anak-anak nak jajan sing murah sing dagangan wong ora duwe kalau bakul dhewe apa. Wis sering ping 3 turu. Umum ping 15 dituru, tapi mboten dipangan, gak dipangan lah dibuat. Mergo logikane jelas dari dia. Siome kan regane 500. Wong mbok sedekah 500 iki selain dicicik ya wong ora mesti seneng. Mergo kaitane disedekah harga diri to. Nek faktore mbok tukoni dekne berarti kan bangga to mesti kan mergawe. Padahal bagi kamu wong 500 gak masalah. Cuma jadi kan nggak masalah kan bagi tiang ekonomi yang mampu tuh, iya. Jadi saudara sendiri itu bisa bentuknya gitu, anak boros, yang juga, kan nggak masalah. Jadi itu ijtihad. Di satu sisi kita ingin anak kita ada boros, tapi nggak boros memang jadi dia medut tuh. Lalu ini ijtihad. Kecuali kepengen tuku barang yang tidak mendesak kebutuhan yang melarat. Misalnya itu alat aerobik, alat aerobik itu alat tenang. Itu istihad. Jadi kesannya kan beli, meskipun yang ngatur sudah kau kira-kira anak ambil cinta no. Itu tidak masalah.
Ya anak kula nak TK yo sakmene akeh, wae jajan kan. Kula padha bebas dalam, wae jajan sing anakku jaluk. Sing gakuliran itu kok. Lah biasane wis dipangan lah. Itu istihad. Ya penting itu. Ya itu tadi karena kalau sudah kau langsung, kadang orang itu tidak suka. Terus sudah kau butuh pantau. Dari tadi di 5.000, sudah kau 500.000 tak nyata. Ya itu jenis istihad. Jadi tak jenengan itu harus istihad terus. Ya nabi dulu sudah istihad. Di antara ambil jadi dipikir masalahnya saya. Nah itu tadi terus ada era produk salah terus pokok itu tidak tradisinya nabi. Nabi itu menjadi istihad. Ketika perang Khandaq, Nabi itu usul pokoknya musuh yang nyerang kita papak di Medina. Soalnya sahabat yang usul ya Rasulullah kalau dipapak di Medina, nanti sekali kita kalah perempuan dan anak juga dibunuh. Buat sampai papak di batas kota. Bicara perang itu teng Wonokromo, kon mapak teng terminal, pokoknya teng batas kota. Sehingga ketika kita kalah pun mengusul-usul selah. Nah, itu Nabi itu untuk oh iya nak ngomong perang di papak di batas kota. Wonten sing Somali Salman Al Farisi pasukan tidak seimbang nanti. Jadi jangan dihalau dibandani pakai pasukan muslim, mergo gak seimbang. Tapi pakai kontak, pakai apa? Nabi dia nurut. Jadi betapa sistematisnya Nabi itu musyawarah. Mbok kena pondok salah kuwan menyangkut sunah Nabi ini kok. Pokoknya, namun pondok jana ini mbok pokoknya harus dimulai niat apa? Wah, ora dadi. Lha kok pokoke mbok kena setan kok pokoke. Wes kula mboten trek tenan aku. Kula ngomong mumpung wulan Muharram, sampeyan cocok ra cocok ra urusan. Yang penting kula duwe tujuan ini, artinya nabi-nabi dulu tidak begitu. Tidak ada model-model begitu.